Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat anak sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas satu peristiwa yang sedang viral ya, yaitu penganiayaan seorang anak pejabat pajak yang berinisial D, Dendi namanya. Terus kemudian juga salah seorang anak perempuan masih muda, informasinya masih sekolah di sekolah menengah atas, berinisial A, Agnes, dan seorang temannya tadi yang berinisial S menganiaya seorang anak yang juga masih muda namanya David, hingga pada hari ini dalam kondisi yang masih koma ya. Jadi ini nanti kita coba kaitkan dengan peristiwa yang ada dalam Al-Quran, yaitu hampir sama, pembunuhan pertama yang ada di dunia ini itu diakibatkan karena perempuan, dan juga sama penganiayaan yang dialami oleh David diakibatkan karena adanya aduan, curhatan, hoax dari seorang wanita yang bernama Agnes itu kepada si Dandi, bahwa Agnes berkata kepada Dandi, si David korban telah melakukan satu tindak yang tidak menyenangkan, sehingga akhirnya si David dijebak untuk bertemu dengan pelaku Dandi beserta Agnes. Setelah bertemu terklarifikasi bagaimana, tapi ternyata pada akhirnya tetap si David dibully dan bahkan dianiaya sampai kemudian hari ini masih dalam kondisi koma. Ya, memang benar, wanita itu adalah satu pisau bermata dua. Kalau wanitanya baik, insya Allah kehidupan pendampingnya juga akan ikut baik. Tapi kalau wanitanya jahat atau sebaliknya, laki-lakinya jahat, wanita bisa dijadikan sebab untuk melakukan tindak kejahatan. Ingat sahabat-sahabat, pembunuhan pertama di dunia ini diakibatkan karena perebutan wanita. Pembunuhan yang terekam dalam Al-Quran yaitu kisah Qabil dan Habil. Ingat kan? Jadi kisahnya begini sahabat. Jadi si Qabil dan Habil dalam tradisi Nabi Adam waktu itu diberlakukan satu aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahkan secara silang. Jadi Bunda Siti Hawa itu melahirkannya itu kembar-kembar. Qabil memiliki kembaran yang sangat cantik namanya Iklimah. Habil memiliki kembaran yang tidak begitu cantik namanya Labuda. Nah, menurut aturan itu seharusnya si Qabil itu menikah dengan Labuda, si Habil menikah dengan Iklimah. Tapi kemudian karena si Qabil tidak menerima Labuda. Kenapa? Karena Labuda dipandang tidak menarik, tidak begitu cantik. Sedangkan adiknya sendiri, si Iklimah, itu sangat cantik. Maka dia menolak atas perintah itu. Dia ingin tetap mempertahankan, merebutkan Iklimah. Tidak mau Iklimah itu dimiliki oleh Habil. Maka dari itu kemudian Nabi Adam meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas diberikanlah petunjuk. Keduanya disuruh berkurban. Kurban mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang nanti akan menikahi Iklimah, wanita cantik, adiknya si Qabil ya. Kemudian mereka berkurban. Si Qabil berkorban dengan buah-buahan, tapi konon katanya itu buah yang tidak baik, dia tidak sungguh-sungguh. Sedangkan si Habil, dia berkorban dengan hewan ternak yang terbaik. Bagaimana nanti menilainya? Cara menilainya adalah ketika nanti korbannya
itu yang disambar oleh petir itu yang diterima. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Qabil dan Habil, ini korbannya Qabil, ini korbannya Habil, itu ternyata yang diterima adalah si Habil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia bersungguh-sungguh bertawakal dan mempersiapkan dengan baik korbannya. Setelah itu kemudian si Qabil tidak terima dan mengancam kepada si Habil, apakah dengan ini kamu merasa lebih baik dariku dan berhak mendapatkan si Iklimah? Lihat saja, aku pasti akan membunuhmu. Itu ancam si Qabil kepada si Habil. Lantas Habil menjawab, loh, kenapa kamu mau membunuhku? Sedangkan berkorban dan diterima korbannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kehendaknya. Dan Allah memilih orang-orang yang bertakwa. Singkat cerita, si Qabil tidak terima dengan kurbannya yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan si Habil akhirnya dinikahkan dengan Iklimah. Lantas kemudian ketika dalam suatu riwayat Nabi Adam alaihissalam melaksanakan ibadah ya ke Al-Haram, ini menurut cerita, intinya beliau sedang pergi dari rumah. Si Qabil mendapatkan kesempatan untuk membunuh si Habil. Akhirnya ada yang menyatakan itu dilempar batu. Jadi si Habil sedang tidur, kemudian batu besar ditimpakan di kepalanya, akhirnya meninggal. Ada yang kemudian saat tidur dicekek, wallahu a'lam. Pada intinya si Qabil berhasil membunuh si Habil. Lantas di situ diceritakan pembunuhan pertama yang ada di bumi ini berasal dari konflik perebutan wanita, sahabat-sahabat sekalian. Lantas setelah dibunuh, Allah mengirimkan burung gagak yang berkelahi. Lantas salah satu dari mereka, si burung gagak tadi meninggal. Setelah meninggal akhirnya dikuburkan di bawah tanah. Melihat itu kemudian si Qabil menguburkan si Habil sesuai dengan yang dia lihat di burung gagak itu. Lantas dia kabur dengan Iklimah. Kita tidak tahu entah keturunannya si Habil atau si Qabil pada hari ini. Semoga saja ini menjadi satu cerita yang bisa memberikan gambaran bahwa gimana ya, konflik pertama kali di bumi ini justru diakibatkan karena perebutan wanita. Dan kemudian yang terjadi pada David juga sama. David korban dari hoax yang disampaikan oleh si Agnes kepada si Dani, lalu kemudian dengan biadabnya mereka menganiaya si David sampai hari ini masih dalam kondisi koma. Sahabat-sahabat sekalian, kita bisa lihat bagaimana profil-profil si Dandi dan si Agnes itu dalam media sosial, ya kira-kira ya kayak kehidupannya seperti itu. Tapi yang membuat kita apresiasi adalah ayahnya si Dandi itu melakukan satu proses klarifikasi, informasi kepada publik bahwa dia bertanggung jawab penuh atas kelakuan anaknya. Ini yang perlu diapresiasi. Bagaimanapun juga ini juga bagian dari tanggung jawab orang tua dalam mendidik anaknya. Tapi yang jelas kisah ini memberikan gambaran begitu berbahayanya wanita di dunia ini dan begitu mulianya wanita di dunia ini. Karena wanita itu pisau bermata dua, bisa membunuh dan bisa memberikan perlindungan pada diri kita. Karena Nabi juga pernah bersabda, siapa yang harus dibaktikan, ya Rasul? Ibumu. Lantas siapa lagi ya Rasul? Sahabat bertanya, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul setelah ibu? Ibumu. Sampai 3 kali disebutkan. Ibu kita adalah wanita yang paling terhormat, yang paling dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu selesai, siapa lagi ya Rasul? Baru ayahmu. Artinya di sini sahabat-sahabat,
dari kisah Qabil dan Habil dan si David tadi, itu sama-sama dari sumbernya wanita. Selama kita bisa menjaga nafsu atas wanita, insya Allah selama itu kita akan selamat. Selama kita bisa menjaga dengan wanita-wanita yang baik, insya Allah kita akan selamat. Karena wanita itu memiliki posisi yang sangat mulia dalam Islam sebenarnya, tapi dalam sejarah memiliki posisi yang sangat mengerikan. Karena yang jelas dari Nabi Adam dan Siti Hawa yang kemudian tergoda oleh iblis, itu juga ketika Adam digoda itu tidak mempan, tapi ketika iblis menggoda Siti Hawa kemudian merajuk kepada Adam, akhirnya mereka sama-sama makan buah kuldi yang pada hari ini kita sebagai anak turunnya yang awalnya sebagai penduduk surga diturunkan di bumi ini akibat kelalaian dari Nabi Adam SAW dan Siti Hawa. Walaupun itu adalah takdir, bagian dari skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam alaihissalam ya. Begitu sahabat-sahabat. Jadi semoga ini bisa memberikan manfaat, dan perlu digarisbawahi di akhir video ini kita akan mendengarkan klarifikasi dari bapaknya si Dandi terkait dengan kejadian dengan penganiayaan atas David yang sampai hari ini masih dalam kondisi koma, sahabat-sahabat. Untuk para wanita, berbahagialah Anda bahwa Anda adalah makhluk yang sangat dimuliakan dalam Islam dan sangat dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala dan Al-Qur'annya. Sangat dimuliakan sekali. Dan tapi berhati-hatilah wanita, karena dari Anda, dari mulut Anda, bisa jadi dari kelakuan Anda itu mengakibatkan kejahatan pertama kali di bumi ini, pembunuhan pertama kali di bumi ini juga akibat karena perebutan wanita. Begitu, semoga bermanfaat channel ini. Akhirul kalam, Allahumma fi'ila qawamit thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Salam.